Hai, assalamualaikum. Selamat pagi, semangat pagi. Jumpa lagi bersama ilmu pengetahuan alam, khususnya kimia. Kali ini kita akan membahas tentang pemisahan campuran. Apa itu pemisahan campuran dan metodenya? Pemisahan campuran. Metode pemisahan campuran. Pemisahan campuran didasarkan pada perbedaan sifat komponen campuran, seperti perbedaan ukuran partikel, titik didih, dan kelarutan. Penyaringan atau filtrasi. Pemisahan campuran dengan cara penyaringan didasarkan karena perbedaan ukuran zat. Perhatikan, jadi di sini adalah residunya. Terus ini saringannya, yang lolos dari saringan namanya filtrat. Penguapan atau kristalisasi. Pemisahan zat dengan cara kristalisasi didasarkan karena perbedaan titik didih. Proses penguapan yang menghasilkan butiran kristal dinamakan proses kristalisasi. Misalnya, garam dapur yang tercampur dengan air. Air dan garam memiliki titik didih yang berbeda. Air mendidih pada suhu 100 derajat Celcius, sedangkan garam jauh di atas 100 derajat Celcius. Penyulingan atau distilasi. Distilasi merupakan metode pemisahan untuk memperoleh suatu zat cair yang terkotori oleh zat lain yang berwujud padat atau cair. Penyubliman. Penyubliman mengandung arti berubahnya wujud padat menjadi gas dan kembali lagi menjadi padat lagi. Campuran pasir dengan kristal lodin dapat dipisahkan dengan cara sublimasi. Ketika campuran iodin pasir dipanaskan, iodin menguap membentuk uap berwarna ungu. Ketika uap menyentuh labu Erlenmeyer yang sudah diisi es, uap lodin akan membentuk kristal abu-abu dan pasir tertinggal di bawah. Kromatografi. Kromatografi merupakan metode pemisahan zat campuran yang digunakan untuk menguraikan campuran berupa partikel warna menjadi komponen-komponen penyusunnya. Rendam kertas saring dalam air. Air akan meresap pada kertas saring. Air yang meresap memisahkan warna tinta. Akan terlihat pemisahan warna pada kertas. Kemudian penjelasan metode tentang pemisahan campuran. Sekarang memisahkan suspensi. Memisahkan suspensi. Cairan yang mengandung zat padat tak larut disebut suspensi. Jika butiran zat padat tersuspensi cukup besar, suspensi akan mengalami sedimentasi. Akan tetapi, sedimentasi memerlukan waktu yang lama dan tidak sempurna. Suatu suspensi dapat dipisahkan melalui penyaringan atau pemusingan. Penyaringan. Penyaringan menghasilkan residu dan filtrat. Residu yaitu zat padat yang tertahan oleh saringan, sedangkan filtrat yaitu zat yang melewati saringan.
Ini perbedaannya, yang ini residu, yang tertahan oleh saringan, yang lolos saringan namanya filtrasi. Pemusingan. Pemusingan cepat dapat menghasilkan gaya sentrifugal lebih besar daripada gaya gravitasi, sehingga partikel tersuspensi terendapkan di dasar tabung. Selanjutnya, cairan dapat dipisahkan dengan cara didekantasi. Kliklah animasi berikut. Akan didapatkan pemisahan antara air dan sedimen. Selanjutnya adalah cara memisahkan zat padat dari larutan. Memisahkan zat padat dari larutan. Zat padat terlarut tidak dapat dipisahkan melalui penyaringan atau pemusingan. Zat padat terlarut dapat dipisahkan melalui penguapan atau kristalisasi. Penguapan. Larutan dipanaskan sehingga zat pelarut menguap dan meninggalkan zat pelarut. Pemisahan terjadi karena zat pelarut mempunyai titik didih yang lebih tinggi daripada pelarutnya. Proses pembuatan garam menggunakan proses seperti ini. Dengan bantuan panas sinar matahari, maka air laut yang mengandung garam dapur akan menguap, sedangkan garam dapur tidak ikut menguap. Pengkristalan. Pada proses kristalisasi, larutan pekat didinginkan sehingga zat terlarut mengkristal. Pengkristalan terjadi karena kelarutan berkurang ketika suhu diturunkan. Larutan yang tidak cukup pekat dapat diuapkan terlebih dahulu, baru kemudian dilanjutkan dengan pendinginan. Jika pemanasan diteruskan, maka lama-kelamaan air menguap semua, sehingga yang tertinggal hanya kristal gula. Pembuatan gula dan garam menggunakan teknik seperti ini. Baik, demikian penjelasan mengenai pemisahan campuran zat padat dari larutan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.